semua, senang sekali saya ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai DBD. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, narasumber kita adalah Dr. Surya Wijaya SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Dr. Surya. Wow, panggilannya Dr. Surya ya. Halo Dr. Surya, apa kabar? Ya, baik. Selamat pagi. Oh, kabar baik, good gitu ya. Hari ini kita mau bahas seputar DBD begitu ya dok ya. Di tengah pandemi COVID-19 gitu ya, semua orang bisa dibilang ya terfokusnya pada COVID-19, bagaimana mencegahnya gitu ya. Tapi ternyata di satu sisi kasus DBD juga meningkat begitu ya dok. Betul. Ya. Jadi kan kita jadi waduh kok bisa gitu ya. Gitu. Artinya begini, sebenarnya DBD ini sendiri kan dari dulu udah ada gitu ya dok ya. Tapi memang di tengah pandemi orang terfokusnya pada si COVID-19 gitu ya. Tapi jadinya meningkat, kita jadi kurang aware juga gitu ya dok ya. Iya, benar. Tapi pengertian dulu deh, DBD ini demam berdarah ada kata-kata dengue-nya gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya bedanya juga dengan demam berdarah yang biasa itu juga apa gitu. Secara umum dulu seperti apa pengertiannya dok? Jadi sebenarnya kalau demam berdarah dengue ini adalah demam yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, spektrum dari infeksi virus dengue ini bisa bermacam-macam, dari yang hanya demam-demam sampai ke yang gagal organ, sampai manifestasinya adalah perdarahan. Pada yang manifestasinya perdarahan atau kebocoran dari pembuluh darah, itu yang kita kenal dengan demam berdarah dengue. Jadi dengue ini adalah penyebabnya, sedangkan demam berdarah itu adalah spektrum klinisnya. Spektrum klinisnya Betul. gitu ya. Tadi ya di tengah pandemi ini kasusnya meningkat gitu ya dok? Kalau Atau bagaimana? sebetulnya sebelum COVID-19 ini beken di Indonesia, Beken. iya, demam berdarah ini udah pemain lama di Indonesia Iya. ini. Dari Jadi dia dulu. udah duluan, dari dulu sampai sekarang belum sempat kita basmi, atau bukannya belum sempat sih, belum bisa kita basmi. Karena si nyamuknya ini masih, istilahnya masih ada aja. Jadi kan tadi Iya. si nyamuk ini sebagai apa dok, pembawa ini apa? Infeksi Oke, virus jadi ya, kan dok, ya? sebetulnya yang membuat sakit itu adalah virus dengue-nya. Tapi Virus. virus dengue ini bagaimana nyampai ke manusia? Kalau COVID itu kan memang virusnya itu lebih banyak di lewat udara, lewat droplet. Tapi kalau virus dengue ini, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita itu lewat gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes. Selama nyamuknya ini masih ada, faktor pembawa virusnya masih ada, ya virusnya itu juga sangat sulit untuk kita basmi. Gitu. Oke, jadi nyamuknya masih ada sampai sekarang ya. Betul. Walaupun dari dulu 3M gitu, tapi masih ada aja sampai bosan-bosan Iya. gitu ya. Tapi jadi sebenarnya begini, si nyamuknya ini sendiri kan tadi kan dia yang membawa si virus itu dan kemudian menggigit si manusia Iya. gitu ya dok ya. Dan itu ada masa inkubasinya juga ya dok ya. Iya. Artinya ada perjalanan penyakit yang di awal-awal mungkin si orang ini imunitasnya masih agak kuat gitu ya dok. Tapi lama-lama, jadi gimana sih dok kalau untuk bicara perjalanan penyakitnya? Jadi kalau perjalanan penyakit dengue ini, waktu awal nyamuk menggigit kita, kalau nyamuknya membawa virus, itu akan virusnya masuk ke dalam tubuh kita lewat air liur nyamuknya. Nah, biasanya masa inkubasi atau masa tanpa gejala di waktu virusnya itu membutuhkan waktu berkembang biak di dalam tubuh kita itu sekitar 4-7 hari. Setelah 4-7 hari dari gigitan nyamuk yang menginfeksi kita dengan virus dengue, baru muncul gejala penyakit. Bisa demamnya tinggi mendadak, sakit kepala, dan yang lainnya itu baru muncul setelah 4-7 hari. 4-7 hari aja semingguan lah ya gitu ya. Betul. Baru muncul keluhan-keluhan Betul. gitu ya dok. Tadinya anaknya ceria-ceria aja. Tadinya orang dewasa itu masih kerjanya nggak ada masalah atau tahu. Jadi kesannya mendadak gitu. Padahal sebenarnya Betul. udah dari 4 hari atau 7 hari sebelumnya gitu Iya. si kumannya ini masuk, istilahnya menginfeksi tadi, membawa si Iya, virus membawa itu gitu virusnya. ya. Tapi kan sebenarnya gini dok, ini kan virus tuh self-limiting disease juga ya. Iya. Cuma kan ada yang sampai tadi kebocoran plasma lah atau Iya. apa istilahnya, sampai yang mungkin perlu transfusi gitu. Itu kan kalau yang kasusnya berat gitu ya. Tapi jadi sebenarnya ini kalau dilihat bahaya atau komplikasinya ini memang tergantung dari imunitasnya orang tersebut atau ada faktor lain juga yang jumlah virusnya atau apa begitu dokter? Oke.
Jadi kalau untuk demam berdarah ini tadi kan memang spektrumnya sangat luas ya, dari yang hanya demam sampai yang bisa gagal organ atau perdarahan. Itu biasanya tergantung respon tubuh dari hostnya sendiri, dari pasiennya. Host nih kita Iya, disebutnya. kita disebutnya sebagai host atau inangnya ya. Inang. Jadi kalau virusnya itu berkembang biak di dalam tubuh host, biasanya tubuh kita ini akan mengeluarkan respon radang. Nah, respon radang berupa demam dan yang lainnya itu sebetulnya adalah usaha dari tubuh kita untuk mematikan si virus itu, membuang virus itu dari tubuh kita. Tapi kalau responnya ini berlebihan, nah itu bisa terjadi kerusakan juga sama organ-organ kita. Pada demam berdarah ini yang kita takutkan adalah yang dinamakan sindrom demam berdarah itu adalah cytokine storm atau badai dari zat-zat pembawa radang. Badai? Iya, karena zat-zat radang itu dikeluarkan dengan sebegitu banyaknya saat demam berdarah itu. Nah, itu yang membuat demamnya tingginya naik mendadak. Pagi-pagi anaknya masih main bola. Sore-sore udah demam, udah sampai 39, 40, sakit badannya semua. Nah, dan badai sitokin ini juga yang menyebabkan kebocoran di plasma darah kita. Dia juga yang menyebabkan trombosit di dalam darah itu menurun gitu. Jadi tergantung respon tubuh masing-masing hostnya tadi. Agak menarik juga ya bicara seputar demam berdarah dengue ini. Soalnya kan logikanya, oh nyamuknya ini bersarang di apa sih, di air atau di genangan begitu ya dok. Ya artinya tapi di musim yang nggak hujan pun juga ada aja kasusnya begitu ya dok. Ya jadi ini kalau dilihat dari faktor resiko ya barangkali ya dok, penyebabnya tadi sudah dijelaskan. Dari faktor resiko berarti tergantung juga imunitasnya si hostnya, atau mungkin ada faktor-faktor lainnya juga yang tadi ya cuaca, ya apa yang kita kadang tidak memprediksi atau memperkirakan itu bakal jadi kemungkinan apa ya, men-trigger juga gitu dok, kasus ini bisa terjadi. Iya. Jadi kalau demam berdarah itu dulu kita kenal itu penyakit yang sering pada musim hujan, ya, karena memang saat musim hujan itu nyamuk berkembang biaknya lebih banyak ya, karena nyamuk ini berkembang biak dengan menetaskan telurnya itu di genangan air yang jernih. Jadi bukan air yang kotor dan bukan air yang mengalir, tapi di air yang tergenang. Biasanya memang ini banyak di musim penghujan. Cuma kalau kita lihat kenapa zaman sekarang ini demam berdarah kok kayaknya sepanjang tahun gitu. Kalau kita lihat juga cuaca kita sepanjang tahun sekarang udah nggak sama. Ya, hujan udah di bulan apa juga bisa hujan. Di saatnya sudah harus musim hujan, kok nggak hujan-hujan gitu. Jadi terjadi pergeseran musim juga sepertinya. Nah, ini menyebabkan nyamuk ini akhirnya sepanjang tahun ada. Dan telur nyamuk yang sudah ditaruh di dinding-dinding kontainer air tadi, itu bisa bertahan berbulan-bulan. Saat airnya terisi lagi, baru telurnya menetas lagi gitu. Di dinding kontainer? Iya, di dinding kontainer ditaruh oleh nyamuknya. Nah, lalu telurnya ini akan menetas di air yang jernih tadi. Artinya nggak cuma daerah aja kan, ada juga yang apa tuh kalau di gantungan baju gitu, ada aja gitu sarang-sarangnya. Artinya logikanya kirain di air aja, tapi ternyata dia bisa ngumpet juga di mana-mana juga sih sekarang, tempat gelap atau apa gitu ya. Jadi kalau tempat bertelur nyamuknya, tempat berkembang biaknya memang adalah di genangan air. Tapi kalau tempat nyamuknya bersarang di dalam rumah itu biasanya adalah di tempat yang gelap, tempat yang padat seperti baju yang digantung, baju yang ditumpuk, atau di tempat kita taruh sepatu, itu adalah tempat-tempat di mana nyamuk itu sering bersarang. Jadi yang satu adalah di air tempat dia bertelur, berkembang biak, yang satu adalah tempat dia istirahat di rumah kita sebelum dia menggigit kita, atau setelah dia menggigit kita dia akan bersarangnya di situ juga. Kasusnya banyakan di anak-anak atau orang dewasa ya dok? Kan kalau lagi di sekolah kan tertularnya di sekolah atau mungkin di lingkungan bermain gitu ya. Tapi kan sekarang kan lagi banyakan di rumah aja nih, sekolah di rumah, kerja juga di rumah. Berarti logikanya juga bagaimana itu dokter? Jadi kalau untuk kasus demam berdarah ini sendiri, dia untuk angka kejadian di anak-anak dan orang dewasa itu sebetulnya sama. Tidak ada yang mengatakan anak ini lebih banyak, orang dewasa lebih banyak, karena semuanya tergantung nyamuknya ini. Jadi orang dewasa maupun anak-anak yang digigit nyamuk
yang mengandung virus dengue ini dua-duanya akan tertular dengan risiko yang sama gitu. Cuma memang pada anak-anak seringkali gejalanya lebih berat. Karena anak-anak itu kalau sakit biasanya mereka malas makan, malas minum, sedangkan kita orang dewasa masih bisa tahu saatnya makan, biarpun kita nggak nafsu, kita masih usahakan untuk makan, kita masih usahakan untuk minum. Minum obat juga anak-anak kan lebih susah gitu. Iya. Apa berarti yang lebih rentan tuh berarti anak-anak ataupun mungkin yang pasien-pasien geriatri gitu yang ada komorbid gitu yang ya ada dok comorbid. ya? Oke, itu begitu ya. Nah, ini kalau dikaitkan di tengah pandemi ini kan demam ini sendiri kan kadang-kadang kita jadi ini demam karena apa nih gitu ya. Jadi sebenarnya ciri-cirinya itu setelah terinfeksi ini 4 hari, 7 hari demamnya ini juga ada ciri khas. Bagaimana dok, seiring dengan perjalanan penyakitnya gejalanya ini berkembang jadi atau bertambah jadi gejala apa saja begitu dok selain demam itu sendiri? Jadi kalau demam yang disebabkan oleh demam berdarah ini kan termasuk demam yang disebabkan oleh virus. Demam oleh virus itu biasanya demamnya naik tinggi mendadak disertai rasa menggigil atau chills. Ya. Nah, pada demam berdarah salah satu gejala yang menonjol juga selain demam tinggi mendadak tadi adalah sakit kepala, sakit di sendi-sendi, lalu mata juga sakit, rasanya seperti ditekan gitu dari belakang matanya. Nah, dan demam berdarah ini punya pola demamnya yang kita sebut dengan pola pelana kuda. Jadi demam ini akan naik tinggi sampai 3 hari pertama, setelah itu hari ketiga sampai keempat dia akan mulai turun. Hari 4, 5, 6 biasanya demamnya itu sudah kita bisa katakan hampir hilang lah. Dan pasiennya biasanya sudah segar. Nanti di hari ke-6, 7 demamnya mulai naik lagi tapi tidak setinggi yang pertama. Pelana kuda tuh ya. Pelana kuda. Jadi dia habis naik, dia turun, dia naik lagi sedikit. Kirain udah mending tapi tahu naik lagi sedikit. Iya. Ya. Tapi memang begitu ya polanya. Memang ya, polanya ya? begitu. Oke. Nah ini menarik tapi kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai DBD bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dan Dr. Surya dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi ada slide yang bisa ditampilkan dulu satu persatu. Coba slide-nya tentang apa. Nah ini demam berdarah dengue gitu ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, tadi sudah dibahas, dan berpotensi fatal. Begini dokter, karena kan gak apa-apa, ini kan virus bisa sembuh dengan sendirinya ya. Tergantung kitanya aja nih, minum ini, minum itu gitu ya kan. Rekomendasi orang-orang kan banyak aja gitu. Tapi kalau salah-salah treatment jadi berpotensi fatal yang seperti apa dokter? Apalagi ini ada tulisan kasusnya nih sampai Juli 2020 ada angka kematiannya lebih dari 450 juga ya. Ini di Indonesia datanya ya dok di Indonesia, ya? Bagaimana dokter ini? Oke, jadi demam berdarah tadi yang memang sudah saya sampaikan sebelumnya dia udah pemain lama di Indonesia. Tahun ini saat kita sibuk dengan COVID itu demam berdarah angkanya ternyata nggak sedikit. Di awal Juli angkanya sudah di 70.000 kasus tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 400 kabupaten atau kota. Dan terutama kasusnya yang lebih banyak itu di Pulau Jawa, Bali, sampai ke Nusa Tenggara. Nah itu angka kematiannya juga nggak kecil, udah 450 kematian lebih. Nah kenapa demam berdarah ini bisa berpotensi fatal? Tadi yang saya bilang, kalau demam berdarah ini memiliki komplikasi-komplikasi yang cukup berat, bisa gangguan organ sampai ke perdarahan. Nah, bila pasien-pasien dengan demam berdarah ini datangnya terlambat atau di kondisi yang sudah berat, terkadang itu komplikasi multi organnya ini sudah sulit untuk kita tangani, apalagi kalau di puskesmas atau rumah sakit yang tidak punya ruang high care gitu ya. Fasilitas kesehatannya agak terbatas, itu agak sulit gitu. Terutama juga kalau kenanya tadi di anak-anak atau di orang tua yang mereka saat sakit intake makan, intake cairannya juga kurang gitu.
Jadi risikonya juga tidak kecil pada Iya, demam berdarah. nafsu makannya kan juga drop juga ya, mau Iya. makan nanti mual, muntah gitu Betul. kan. Jadi nggak ada yang masuk, tadi intake-nya nggak cukup gitu ya dok ya. Oke, makanya itu perlu dirawat ya kalau yang begitu sebetulnya Iya, ya dok ya. Oke, coba next slide tentang apa? Nah ini penularannya tadi kan sudah dokter jelaskan ya dok ya. Oh paling banyak tadi di Pulau Jawa, Pulau Bali gitu. Karena mungkin ada resiko-resiko apa lagi sih yang perlu diwaspadai? Coba di slide selanjutnya. Ini kan penularannya tadi ya, oke. Oh nih gejalanya dulu deh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena ada yang mengatakan nggak semua gejala dirasakan juga nih dok, gitu kan. Jadi bagaimana itu dokter? Ini ada yang lebih spesifik di nyerinya atau mungkin di bercaknya atau di mananya gitu. Oke, iya. Jadi kalau untuk gejalanya sendiri, memang tidak semuanya harus ada gitu. Yang utama dari demam berdarah ini karena namanya demam, jadi yang pasti ada adalah demamnya. Iya. Nah, untuk demam berdarah denggi yang sering ada itu adalah sakit kepala dan nyeri bola mata. Disertai juga dengan pegal-pegal, sakit di sendi dan tulang. Itu sangat umum terjadi pada pasien-pasien demam berdarah. Sedangkan kalau yang katanya kalau demam berdarah itu ada bintik-bintik merah dok di badannya, ya bisa terjadi pada kondisi di mana sudah terjadi kebocoran dari pembuluh darah. Biasanya ini sudah di hari ketiga, keempat, saat trombositnya lagi turun, pembuluh darahnya mulai bocor. Nah saat itu mulai muncul bercak-bercak merah. Jadi bukan di awal gitu. Tanda perdarahan spontan tuh maksudnya apa? Bentuknya itu seperti apa dok? Untuk tanda perdarahan spontan sendiri bisa dari yang perdarahan kecil kayak misal perdarahan gusi waktu kita lagi sikat gigi, atau bisa juga dari mimisan, sampai ke perdarahan yang berat. Yang berat itu adalah kalau di saluran pencernaan, muntah darah, BAB darah, atau yang kita paling takutkan adalah kalau perdarahannya itu terjadi di dalam otak. Itu yang di dalam bisa otak. berujung pada kematian juga. Tapi nggak banyak kan dok, itu yang itu jarang ya dok ya. Jarang Tapi sih. tetap ada kemungkinan gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi, kali ini tentang apa? Tadi gejala dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian slide berikutnya ini tentang ya tadi ya perjalanan penyakit itu kan seperti pelana kuda gitu ya. Iya. Ini ada kata-kata mungkin bisa di-highlight ya, dehidrasi ini gitu ya dok ya. Ancaman dehidrasi di kapan sih gitu? Apakah pada saat yang tadi panasnya udah mulai mereda, turun, logikanya kirain membaik ya. Tapi ada resiko apa di sini sehingga treatment yang tepat pun sangat dibutuhkan di sini dokter. Oke. Baik, jadi demam berdarah sendiri, tadi kan demamnya naik, langsung mendadak 40 derajat, 39 derajat di hari pertama sampai ketiga. Saat demam ini, risiko terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan itu sangat tinggi. Karena di saat demam, terkadang kita juga malas makan, malas minum. Sedangkan saat tubuh kita panas itu, secara otomatis tubuh ini akan berusaha menguapkan air yang ada di dalam badan untuk menurunkan suhunya. Nah, saat itulah terjadi kekurangan cairan yang kemudian berbahaya saat panasnya itu turun. Sebetulnya ini adalah satu jebakan dari demam berdarah. Jebakan. Iya, kita bilangnya jebakan. Kenapa? Karena seringkali saat itu pasiennya merasa, oh saya sudah sembuh, saya udah tidak perlu berobat lagi ke dokter. Tapi saat panasnya itu turun, sebetulnya itu trombositnya sedang turun-turunnya. Dan kebocoran dari cairan yang ada di dalam pembuluh darah atau kita sebut dengan plasma darah ke jaringan sekitar itu lebih tinggi. Nah, saat tubuhnya sendiri tadinya sudah kurang cairan, sudah dehidrasi, lalu terjadi kebocoran dari plasmanya ini masuk ke jaringan. Nah, saat itulah yang bisa terjadi tekanan darahnya turun, lalu suplai darah dari jantung ke otak, ke organ-organ vital seperti ginjal, dan yang lainnya itu terganggu. Jadi di saat hari ke 3, 4, 5, 6 itu adalah sebetulnya masa kritis. Masa kritis. Gejala shock atau dehidrasi bisa dilihat dari apa dok? Misalnya dari ciri-ciri yang jadi lebih biru atau apa begitu? Kalau untuk gejala shock dan dehidrasi sendiri kita mungkin bisa lihat dari yang pertama mukosanya atau mulutnya biasanya. Kalau orang dehidrasi biasanya mulutnya kering atau suka ada rasa haus. Tapi seringkali kalau orang demam berdarah ini dia nggak begitu haus karena dia ada rasa mual, ada enak, jadi nggak ada respon untuk minum yang adekuat gitu. Lalu yang paling mudah untuk kita lihat adalah dari kencingnya sebetulnya. Seberapa sering pasien ini kencing sehari dan warna dari kencingnya. Kalau warna dari kencingnya ini sudah sampai kuning pekat, itu kita sudah bisa bilang bahwa
pasiennya sudah mulai kekurangan cairan. Sedangkan kalau warnanya masih bening, biasanya cairan di dalam tubuhnya relatif masih lebih cukup. Oke, gitu. itu juga rawan pingsan ya dok ya? Iya. Yang seperti itu ya dok ya? Jadi kalau tadi suplai darah ke otaknya nggak begitu baik, nah itu yang menyebabkan bisa terjadi penurunan kesadaran atau tensinya turun gitu, darah nggak nyampe ke otak, nah bisa pingsan. Waduh ya Allah gitu, jadi istilahnya tadi masa-masa kritis gitu ya, yang Iya. agak-agak menipu gitu, yang perlu pemantauan lebih dalam nih gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Nah ini bila dikaitkan di tengah pandemi begitu ya, sebenarnya apa sih bedanya ketika belum ada COVID dengan sekarang ini gitu ya? Intinya apakah orang tadi banyak yang mengira apa jangan-jangan ini gejala COVID gitu ya? Atau mungkin ada apa sih, artinya soalnya ini ditulis katanya dapat saling tumpang tindih juga gitu ya, apa benar seperti itu dokter? Iya betul, jadi kita harus hati-hati juga karena untuk demam berdarah dan COVID ini biasanya populasinya ini sama, mirip-mirip gitu. Mereka menyebar dengan mudah di di tempat-tempat yang populasinya padat. Lalu untuk gejalanya juga, gejala non spesifik dari COVID maupun dari demam berdarah bisa saling tumpang tindih. Dari demamnya atau dari meriangnya, menggigilnya, di demam berdarah dan di COVID bisa terjadi dua-duanya. Nah, ini yang menjadikan kita harus lebih waspada. Jangan sampai pasien ini dikira demam berdarah, ternyata dia COVID. Atau kita sudah takut dia COVID, ternyata dia demam berdarah. Nah, gitu. Bisa begitu ya dok? Tapi yang menjadi bahaya adalah ketika mengalami gejala, terus memang nih sekiranya ini tanda-tanda yang memang harus dibawa, artinya urgent nih, harus dibawa ke IGD, tapi karena lagi tengah pandemi jadi khawatir ke rumah sakit, jadi menunda pengobatan, dampaknya fatal, tadi kan bisa mengancam kematian juga gitu ya dok ya. Oke, terus kemudian juga tadi slide-nya coba ditampilkan dulu lagi deh, belum selesai soalnya. Oke, terus juga tadi gejalanya tumpang tindih, terus juga banyak protokol yang harus dilakukan sehingga akses ke fasilitas kesehatan lebih sulit. Mungkin karena pertimbangan itu juga tadi ya dok ya, pasien banyak yang ngerasa, aduh ke rumah sakit atau enggak ya, begitu kali ya maksudnya dok jadi ya. pasien-pasien kita memang banyak yang saat ini takut ke rumah sakit, takut di rumah sakit nanti tertular COVID, atau kalaupun harus dirawat mereka takut di screening COVID, bisa karena takut ternyata harus diisolasi atau juga dari biaya yang harus dikeluarkan untuk screening itu, dan akhirnya ini yang menyebabkan pasien-pasien ini enggan untuk dirawat atau enggan untuk ke rumah sakit. Di saat demam berdarah ini tadi kalau datangnya terlambat, dia bisa berakibat fatal juga. Iya, coba selanjutnya sekarang tentang apa? Ini demam berdarah. Nah ini tempat berkembang biaknya tadi kan sudah dijelaskan ya di segmen awal ya. Tidak, ininya di genangan air ya. Artinya apapun lah media yang ada airnya gitu ya dok ya. Atau bagaimana maksudnya dokter? Biasanya tadi airnya, genangan air yang menjadi tempat favorit untuk nyamuk Aedes ini berkembang biak adalah genangan air yang jernih. Jernih. Jadi bukan genangan air kotor gitu. Dan biasanya nyamuk ini seringkali banyak di daerah dekat-dekat permukiman, karena di situ seringkali terdapat kontainer-kontainer air. Ya kontainer itu nggak selalu harus gentong, drum, ataupun yang memang dimaksudkan untuk menampung air, tapi tempat-tempat di mana terjadi genangan air sederhana aja. Kita punya ban bekas, atau kita punya pot bunga yang bisa tergenang air, atau kalau di dalam rumah itu di dispenser airnya atau tempat pembuangan air AC, itu juga dapat menjadi tempat-tempat nyamuk ini berkembang biak. Itu nyamuk tuh ada ininya juga sih dok, rawannya gitu, dia menggigit di jam berapa, karena kan kalau dulu kan di jam anak sekolah, jam orang kerja gitu ya, jadi lagi kegiatan nih, lagi produktifnya manusia nih, dia. Tapi kalau kita lagi tidur dia nggak ganggu kan ya? Atau nggak tahu juga ya. Sekarang sulit diprediksi sih yang seperti itu. Tapi penelitiannya mungkin ada nggak sih yang jam-jam favorit mereka untuk berkembang, untuk menggigit ya, mencari mangsa gitu ya. Jadi kalau dulu itu kita kenal nyamuk demam berdarah ini senangnya menggigit di pagi hari dan sore hari. Antara jam 7 sampai jam 9 pagi atau jam 3 sampai jam 5 sore. Kita merasa kalau digigitnya di siang bolong atau di tengah malam itu kita merasa aman, mungkin bukan demam berdarah. Tapi ternyata makin belakangan ini ditemukan bahwa nyamuk ini tetap aja
bisa aktif 24 jam. Memang dia lebih aktif di pagi dan sore, tapi tidak menutup kemungkinan di siang hari dan di tengah malam itu mereka tetap menggigit kita. Jadi kita harus waspada sepanjang hari dong sepanjang hari. Utamanya mencegah jangan sampai kita digigit nyamuk lah. Iya. Oke, proteksinya harus kuat nih, kenceng gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi. Tentang apa kali ini? Dari dulu nih selalu nih 3M plus tips pencegahannya gitu ya. Jadi mungkin perlu ditekankan lagi dok gitu. Apa mungkin di zaman yang sekarang jadi makin modern gitu ada plus-plusnya ini sendiri mungkin apa aja gitu ya yang bisa dilakukan, bisa diterapkan begitu ya. Jadi kalau 3M plus ini kan dulu kita tahu yang namanya menguras, mengubur, menutup tempat-tempat penampungan air. Tapi sekarang kan mengubur itu katanya udah janganlah. Kita kalau bisa kita daur ulang ya. Itu ada perubahan sedikit di situ. Sedangkan untuk plusnya itu adalah apa yang bisa kita lakukan lainnya untuk mencegah digigit. Tadi kalau 3M itu kita berusaha untuk memberantas sarang nyamuknya. Untuk plusnya ini adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai tambahan. Kadang-kadang ada yang bilang kita bisa pelihara ikan di kolam supaya kolam itu nggak jadi tempat tumbuhnya nyamuk. Atau kita bisa pakai lotion anti nyamuk atau fogging. Atau kita juga bisa pasang kawat di jendela rumah supaya nyamuknya nggak masuk. Ada yang bilang kalau pakai tanaman-tanaman pengusir nyamuk, atau bisa juga kita pakai celana panjang, baju lengan panjang, itu juga kan akan sedikit melindungi kita terhadap gigitan nyamuknya sendiri. Iya, namanya usaha banyak ya yang bisa dilakukan ya. Tapi begini dok, tadi kan di saat masa inkubasi sampai dia muncul gejala, terus juga tadi kan ada masa-masa kritis, kan. Pertanyaannya kan ini kapan perlu dibawa ke rumah sakit yang kalau yang seperti apa nih? Karena kan kalau bisa gitu kan dirawat di rumah, katanya dirawat di rumah aja gitu kan. Apa yang perlu diperhatikan? Apalagi kan intake makanan bisa aja nggak cukup karena ada mual, ada muntah, terus jadi nutrisinya takutnya juga kurang. Ntar jadi gimana recovery-nya kalau begitu? Jadi logikanya kalau treatment di rumah nih bagaimana? Terus kalau memang harus dirawat juga yang dengan gejala atau tanda-tanda yang seperti apa begitu dokter? Jadi kalau untuk demam berdarah sendiri, atau untuk kita ngomong demam lah untuk saat ini, kalau bisa, kalau kita demam jangan langsung diobati sendiri. Mungkin kalau demam baru 1 hari kita bisa minum obat penurun panas, tapi kalau besoknya masih demam, tetap harus mencari pertolongan ke petugas kesehatan, bisa di puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat 1 maupun ke rumah sakit. Ya, minimal kita harus membedakan juga demamnya ini demam yang berbahaya atau tidak, apakah COVID kah, demam berdarah, ataupun tifoid, kan itu juga tetap harus dibedakan. Tidak bisa kita membedakan itu sendiri gitu. Maka itu untuk pasien yang mengalami demam sebisa mungkin minimal 1 kali ada konsultasi dengan dokter supaya bisa diperiksa atau kalau perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan lab untuk melihat ini demamnya ke arah mana. Kalau untuk demam berdarah sendiri memang kalau dia masuk yang demam denggi, itu masih bisa dirawat di rumah. Tapi kalau ada kondisi-kondisi yang mengharuskan dia dirawat di rumah sakit, itu misalnya kalau tadi resiko dehidrasi. Kalau pasiennya nggak bisa makan, nggak bisa minum, muntah-muntah, mau tidak mau kita harus bantu dengan cairan infus. Dan kita harus berikan obat-obatan juga. Nah itu sebisa mungkin jangan dirawat di rumah sendiri, takutnya datang sudah terlambat. Atau kalau pasien-pasien ini dari darahnya diperiksa ada kecenderungan trombositnya turun sampai di bawah 100.000 atau lebih bawah lagi. Karena kondisi-kondisi ini bisa menjadi kondisi yang berbahaya untuk perdarahan spontan tadi. Sehingga harus dimonitor di rumah sakit. Kalau terjadi perdarahan di rumah, lalu dibawa ke rumah sakit, takutnya nanti sudah terlambat gitu. Begitu ya. Nah ngomong-ngomong soal tadi trombosit segala macam, ini ada pertanyaan dari email yang mungkin bisa dokter Surya tanggapi lebih detail ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini pemirsa, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakannya, serta tempat tinggal. Baik, pertanyaan pertama ini dari Derlis, usianya 33 tahun dari Bandar Lampung. Pertanyaan seperti ini dokter. Dokter, saya sudah antar saudara saya 4 kali ke rumah sakit umum tipe A. Ini di Bandar Lampung ya dok ya. Keluhan dia demam tinggi, ada batuk kering, kehilangan tenaga. Hasil labnya
leukosit ini selalu tinggi, pernah sampai 92.000. HB selalu rendah yaitu 6,4, trombosit pernah 17.000, 19.000 dan paling tinggi 54.000. Pengobatan sampai sekarang sebatas transfusi darah merah dan trombosit. Apakah harus tindakan pengambilan sumsum tulang belakang untuk pemeriksaan selanjutnya untuk memastikan ini apa? Saya mohon sekali bantuannya, terima kasih. Nah ini mungkin apakah berkaitan dengan DBD ya, tapi menyinggung soal trombosit, leukosit, HB gitu, ini kan bagian dari pemeriksaan. Betul. Juga begitu ya dok ya, mungkin ini arahnya kemana dan kira-kira juga penyakit apa ya, karena demam kan bisa aja ya penyebabnya lain gitu kan, jadi bagaimana itu dok? Tidak hanya dengue aja maksudnya? Tidak hanya dengue, betul. Jadi kondisi yang dikeluhkan oleh saudara Derlis ini adalah salah satu tadi penyebabnya kenapa kita kalau demam itu harus ke dokter. Karena ada pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan. Namun untuk kondisi yang ditanyakan saat ini, di mana demam sepertinya sudah cukup lama karena sudah sampai 4 kali ya dirawat di rumah sakit, disertai dengan peningkatan jumlah leukosit tadi sampai 92.000, lalu juga hemoglobinnya, HB-nya turun, dan trombositnya turun. Nah, kalau melihat dari kondisi ini, sepertinya ini adalah gangguan di sumsum tulangnya atau gangguan di darahnya. Dengan kecurigaan atau ketakutannya biasanya adalah ke arah kanker darah gitu yang kita takutkan. Di saat sel darah putihnya itu sudah sangat banyak atau dia menjadi ganas sehingga di pabriknya atau di sumsum tulangnya ini semuanya dipakai untuk membuat sel darah putih. Jadi yang membuat sel darah merah dan yang membuat trombosit ini dua-duanya tertekan karena semuanya dipakai untuk membuat sel darah putih yang cenderung ganas sebetulnya. Jadi kenapa disarankan untuk dilakukan pengambilan sumsum tulang untuk dilihat tadi apakah memang di sumsum tulangnya itu sel darah putih mudanya itu lebih banyak dibandingkan normal. Kalau memang ke arah sana, memang ini menuju ke arah dicurigai ke arah kanker darah. Gitu. Oke, begitu anggapannya ya. Tapi kita kembali lagi ke tema ini. Tadi mudah-mudahan sangat membantu ya untuk Derlis ya. Kalau untuk pemeriksaan standar penegakan diagnosa gitu ya, ini DBD atau mungkin tifoid ya atau tipes gitu ya. Soalnya tadi kan ada di slide ada kalau nggak salah ada tentang false positif lah atau apa. Tesnya ini sendiri sebenarnya diambil sampel darahnya ini untuk mengetahui tadi jumlah ininya menurun nggak ini gitu-gitu ya dok ya. Atau mungkin ada pemeriksaan penunjang lainnya sih dok untuk penegakan diagnosanya begitu. Jadi kalau untuk menegakkan diagnosa demam berdarah sendiri, biasanya itu kita tesnya selain dari tes darah untuk melihat hemoglobin, trombosit, kita juga melihat yang namanya tes untuk demam berdarah, yaitu adalah tes NS1 atau tes imunoglobulin demam berdarah. Yang membedakan itu kalau tes NS1 ini kita mencari kumannya, kita mendapatkan kuman virus demam berdarahnya ini. Sedangkan tes imunoglobulin ini adalah kita melihat antibodi yang dibentuk oleh tubuh kita terhadap demam berdarah. Nah, tes ini kalau untuk yang NS1 biasanya ini kita bisa lakukan di hari pertama sampai keempat. Ya, kita harapkan di saat itu kumannya masih ada, masih bisa kita deteksi. Tapi kalau sudah hari keempat ke atas, biasanya NS1 ini cenderung bisa false negatif atau dia sudah negatif pada pasien ini demam berdarah. Karena kumannya sudah disapu oleh tubuh kita, sudah dibersihkan. Ya, virusnya, betul, maaf. Sedangkan kalau untuk antibodi, tadi tes antibodi imunoglobulin anti demam berdarah, itu biasanya kita tes di hari keempat ke atas. Karena di hari keempat, 5, 6 itu respon tubuh kita baru mulai keluar antibodinya. Makanya tadi kita lihat kumannya, virusnya itu di hari pertama sampai keempat, begitu dia muncul antibodi, virusnya itu mulai dieliminasi dari tubuh kita, digantikan oleh antibodi. Sebelum kita terkena virus ini berarti belum ada antibodinya gitu ya dok ya? Atau bagaimana tuh? Untuk antibodi sendiri bisa sudah ada, tapi terhadap virus dengue yang berbeda. Karena virus dengue ini ada 4 jenis banyak. Dan ada 4 jenis, dengue 1, 2, 3, 4. Dan dan 4-4-nya ini ada di Indonesia gitu. Jadi makanya kita bisa kena demam berdarah berulang kali. Waduh. Bahayanya yang begitu. Sekarang yang 1, besok 2. Besok bisa kena yang 2. Atau mungkin double 1, besok enggak ya dok ya? Karena udah kebentuk antibodinya. Biasanya sih 1-1 karena kalau kita sudah terinfeksi sama virus dengue, misalnya katakanlah virus dengue 1, biasanya itu kita sudah kebal terhadap virus dengue 1 itu kekebalan bisa bertahan sampai tahunan atau bahkan mungkin
pada yang sistem imunnya bagus kita harapkan seumur hidup. Tapi kekebalan terhadap virus dengue 2, 3, dan 4 itu kita mungkin hanya dilindungi itu sekitar 2 bulanan lah, 1-2 bulan. Itu yang kita namakan kekebalan silang. Jadi kekebalan silang ini memang ada, tapi hanya sesaat aja, hanya sebentar. 2 bulan tadi? Ya, sekitar 2 bulanan lah. Jadi bisa aja bulan ini terinfeksi demam berdarah dari virus dengue 1. Amit-amit 3 bulan 4 tahun, 3 bulan 4 bulan bisa lagi kena virus dengue 2 gitu. Tapi kalau kayak gitu dicurigain ini nggak sih dok, apa mungkin imunnya dia, siapa tahu dia ada penyakit penyerta lainnya yang terkait dengan imunitasnya juga, sehingga kok bisa berpotensi terkena 2 dalam kali, jarak 3 yang kali. sangat dekat dan jenisnya berbeda. Itu kan berarti kekebalan tubuhnya, memang sih dia belum membentuk antibodi tadi, tapi apakah ada logikanya dia punya penyakit lain juga gitu? Ini jadi panjang ya dok ya. Sebetulnya kalau yang seperti itu kita bukan harus curiga kekebalan tubuhnya dulu, tapi kita harus curiga berarti tempat tinggalnya itu banyak nyamuknya. Faktor lingkungannya tadi ya yang perlu di... Tadi 3M-nya udah berjalan dengan benar atau Iya. gitu? Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai DBD bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dan Dr. Surya dilanjutkan kembali ya. Iya. Jadi ada satu pertanyaan lagi dari email, mungkin bisa dokter beri tanggapan ya terkait dengan slide yang sudah dokter jelaskan juga sebelumnya. Ada Inge dari Bekasi bertanya seperti ini, dok, bagaimana membedakan gejala DBD dengan COVID? Apakah bintik-bintik merah di kulit yang menjadi pemisah atau pembeda di antaranya? Bagaimana dokter? Ini menarik ya. Iya. Tumpang tindih tadi maksudnya apa nih kalau diperinci lagi nih, Inge penasaran juga. Untuk pemirsa di rumah juga ya. Jadi kalau untuk kita membedakan secara gamblang sendiri demam yang dari demam berdarah dan demam yang dari COVID ini nggak mudah gitu ya. Karena memang demam yang dari demam berdarah tadi saya bilang ini khas, dia naiknya mendadak disertai sakit kepala dan nyeri mata atau pegel-pegel. Tapi di COVID juga hal seperti ini bisa terjadi dan demamnya dua-duanya tinggi ya, bisa sampai 38,5, 39 atau 40. Lalu kalau kita bilang demam berdarah ada bintik-bintik merah, COVID gimana? Nah kita harus hati-hati juga tadi, bintik-bintik merah pada demam berdarah ini biasanya dia baru muncul sekitar hari ketiga, keempat, saat trombositnya tadi mulai turun. Jadi udah agak terlambat kalau kita hari ketiga, keempat baru membedakan ini COVID atau demam berdarah gitu. Sedangkan di COVID sendiri ternyata sekitar 15% dari pasien-pasien COVID juga bisa terjadi gangguan kelainan di kulit berupa rash atau ruam, kemerahan. Nah ini juga membedakannya mungkin, maaf kalau untuk yang awam agak sulit, maka itu harus pergi ke dokter karena dokter-dokter itu kami biasanya sudah diberitahu kalau bentuk bintik-bintiknya begini nih, bintik-bintik demam berdarah, yang merahnya begini nih, mungkin merahnya COVID. Nah itu kan memang apa yang sebagai dokter kami harus pelajari gitu. Sedangkan untuk yang masyarakat awam, takutnya kurang begitu biasa untuk melihatnya. Ini merah begini COVID, demam berdarah atau bahkan yang lain gitu. Lagi demam sehari aja udah nggak enak ya kalau lagi nunggu sampai hari ketiga keempat baru muncul bintik-bintik sampai tadi nunggu gitu. Jadi lebih baik kalau demam saat begini ya cari pertolongan dulu. Minimal kita tentukan, didiagnosis dulu lah ini ke arah mana gitu. Supaya aman untuk kita, aman untuk keluarga dan kerabat juga yang tinggalnya di dekat kita kan. Tapi boleh dong kalau konsumsi obat penurun demam untuk saat itu boleh. di hari pertama kan. Boleh. Dan dilihat perkembangannya ini boleh. di bagaimana gitu ya. Jadi obat penurun demam itu silakan saja bila ingin diminum, tapi tetap tidak menggantikan peran dari petugas kesehatan. Betul. Gitu. Oke, dokter tadi kan di segmen sebelumnya juga bahas seputar bentuk antibodi lah, terus ada kekebalan silang segala macam. Ingat juga ternyata
dibagi-bagi juga jenisnya ada 4 tadi ya, si demam berdarah, denginya ya dok? Dengginya, virusnya. Virusnya gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara seputar vaksin yang untuk istilahnya dibentuk dengan sengaja si antibodinya ini, vaksin DBD sendiri bagaimana dok untuk, karena kan tadi pencegahan lebih ke 3M plus ya. Betul. Kalau vaksin sendiri bagaimana posisinya? Mungkin di Indonesia saat ini bagaimana juga gitu? Oke. Jadi kalau untuk vaksin sendiri memang itu adalah salah satu cara kita mencegah infeksi. Tapi kalau kita bicara vaksin demam berdarah, dulu memang vaksin demam berdarah ini sudah pernah keluar. Namanya Dengivex, itu kalau saya tidak salah dikeluarkan oleh Sanofi. Nah, Dengivex ini katanya bisa mencegah demam berdarah. Tapi seiring perjalanan ternyata ditemukan vaksin denggi ini kalau diberikan di tempat-tempat yang endemis atau yang angka demam berdarahnya tinggi, dia justru berisiko menghasilkan respon tubuh yang berlebihan saat tubuh ini ketemu dengan virus demam berdarah. Jadi yang tadi respon tubuh yang berlebihan itu malah membuat penyakitnya ini lebih berat dibandingkan yang seharusnya. Ya? Jadi vaksin denggi ini sebetulnya saat ini lebih banyak diberikan kepada traveler atau pelancong. Jadi mereka yang dari daerah non-endemis mau pergi ke daerah yang endemis demam berdarah diberikan vaksin ini. Tapi untuk di daerah yang angka demam berdarahnya sendiri sudah tinggi, vaksin ini belum dianjurkan. Oke, jadi memang tadi fokusnya ke kalau pencegahan 3M plus tadi, dan proteksi yang bisa dilakukan juga tadi kan masing-masing orang mungkin caranya bisa beda-beda ya, tapi intinya tadi kan supaya terhindar lah dari penyakit ini gitu ya. Tapi kalau untuk membangun kekebalan juga dari dalam gitu ya, sebenarnya lebih ke ya udah makannya ini, intake-nya ini dijaga dan menghindari si dehidrasinya ini tadi ya dok ya, atau bagaimana dokter? Oke, jadi memang yang terapi utama dari demam berdarah sendiri ini adalah cairan. Ya. Cairan nah, ya? Itu cairan, tidak harus air tawar, air mineral, enggak. Atau air-air tertentu atau gitu? Atau air tertentu, enggak. Sebetulnya cairan aja. Makanya dulu banyak yang bilang kalau demam berdarah itu diberi minum jus jambu, atau diberi minum air angkak misalnya. Iya. Sebetulnya jus jambu, air angkak ini sih tidak menaikkan trombosit ya. Yang penting adalah saat kita minum itu kita mendapatkan cairan. Kenapa lebih baik mungkin jus atau semacam oralit atau air isotonik dibandingkan air biasa? Karena selain dari cairan kita juga bisa mendapatkan gula, elektrolit yang juga berfungsi menjadi sumber tenaga juga. Paling nggak ada rasa kita juga dan kali ada ya? rasa, lebih mudah diminum, lebih enak, dan lebih mudah juga diserap kalau mengandung gula dan elektrolit cairannya. Baik dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement-nya singkat saja mengenai tema hari ini, silakan dokter. Jadi take home message-nya, kalau untuk demam berdarah kita harus tetap waspada. Penyakit ini sudah ada lebih dulu sebelum COVID. Jadi saat kita fokus dengan COVID, tidak boleh kita lupa dengan demam berdarah. Betul. Yang lebih penting pada demam berdarah ini adalah pencegahan. Kita mencegah dulu gigitan nyamuk, mencegah infeksinya, dan jangan terlambat berobat. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih Dokter Surya telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Dokter Surya ya. Terima Semakin kasih. menyinari nih dengan ilmunya gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta Sukram Tugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.